Nat. Hmm. Kalau tadi kan lo berdua udah cerita tentang hal-hal mistis yang berkaitan sama harta dan tahta ya. Iya. Nah sekarang gue juga punya cerita yang gak beda jauh lah sama kalian. Tapi kali ini yang mau gue bahas itu peristiwa mistis yang berkaitan sama mantra. Oke. Tentang cowok yang dapetin hati cewek pakai pelet, bahkan tuh sampai nikah. Wow. Nah sampai pernikahan mereka pun juga bertahan tuh bertahun-tahun gitu loh. Sampai akhirnya si cewek ini nih pelan-pelan sadar karena terus-menerus dapet teror yang gak masuk akal. Itu inti ceritanya ya. Ini gue ceritain nih awal mulanya. Cewek ini namanya Sylvie. Di momen itu tuh udah hampir beberapa minggu dia tuh gak bisa tidur sama sekali. Nah kenapa? Karena di setiap dia tidur, lagi sendirian di rumah, dia tuh selalu ngerasa kayak ditemenin sama banyak banget sosok cewek. Gak cuma satu gitu loh. Kayak di beberapa malam nih bahkan kayak sampai 3-4 cewek tuh ada di dalam kamarnya. Di sudut-sudut kamarnya ngeliatin dia aja. Bentukan cewek ini nih ada yang sekujur tubuh berdarah, ada yang bau busuk. Terus ada juga kayak beberapa bagian tubuhnya tuh cuma kelihatan tulangnya doang. Pokoknya ini macam-macam lah kuntilanaknya dibentukannya. Serem banget. Gue juga sama kayak lu Bi. Gue dapet cerita ini dari salah satu pendengar kita yang kaget karena sepupunya itu yang si Sylvie ini tiba-tiba tuh ngajuin gugatan cerai ke suaminya. Padahal kalau dilihat-lihat tuh hidup keluarga mereka tuh aman-aman aja, bahkan kayak berkecukupan gitu loh. Makanya orang ini bingung. Soalnya setiap ditanya ke sepupunya si Sylvie ini, Sylvie tuh cuma bisa jawab kalau perceraian ini nih adalah salah satu cara buat nyelamatin hidupnya. Karena terus penasaran, si pendengar kita ini nih coba cari tahu lah dan justru nemu apa yang sebenarnya kejadian sama si Sylvie ini. Kejadiannya terjadi di sekitar tahun 2018 di salah satu desa tuh di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Desanya ini bisa dibilang kayak cukup pelosok lah, jauh dari keramaian. Dan di desa itu tuh ada keluarga kaya raya banget dan terpandang. Keluarga terpandang ini punya anak satu-satunya, namanya Sylvie, si cewek ini nih, umurnya 18 tahun. Si Sylvie ini terkenal banget jadi kayak kembang desa di sana karena kayak dia cantik, pinter dandan, terus juga ramah ke semua orang. Pokoknya karena dia tuh kembang desa, banyak banget cowok-cowok tuh yang suka sama dia, bahkan kayak ngeberanin diri buat ngelamar. Bener-bener yang ngelamar tuh orang-orang kaya gitu lebih net. Tapi semua tuh ditolak sama Sylvie, dan orang tuanya pun juga nolak dengan alasan macem-macem. Ada yang bilang adatnya gak cocok, ada yang bilang auranya jelek, atau bahkan kayak sesimpel karena cowok ini jelek aja perawakannya gitu. Oke. Dan kebetulan juga si Sylvie tuh juga emang gak mau cepet nikah, jadi pas lah kenapa dia nolakin cowok-cowok ini. Semua berjalan biasa aja, sampai suatu hari ada kejadian aneh banget di rumahnya. Suatu malam, kebetulan tuh satu desa mati listrik. Rumah Sylvie tuh udah bisa dibilang kayak rumah paling gede lah di desanya. Jadi kalau kondisi kayak gini, ya mereka beneran kayak butuh lilin yang banyak banget lah buat ditaruh di sudut-sudut ruangan gitu. Nah karena stok lilin habis, akhirnya Sylvie keluar rumah tuh, nyamperin warung tetangganya buat beli lilin. Udah dia beli, di perjalanan pulang, dia ngerasa kayak kok tiba-tiba anginnya tuh beneran kenceng banget, sejuk banget gitu. Nah tapi hembusan anginnya itu tuh arahnya dari rumah Sylvie doang. Dari jauh nih, ini kan di desa ya, lu bayangin kayak jalanannya tuh kanan kiri sawah gitu ya. Dari jauh, pas lagi Sylvie jalan OTW pulang tuh, dia ngeliat ke sawah. Dia ngeh kalau di tengah sawah itu ada kayak orang-orangan sawah gitu Bihnat. Nah tapi anehnya, entah karena angin itu kenceng banget atau gimana, orang-orangan sawah itu tuh tangannya kayak gerak-gerak sendiri. Dan pas diperhatiin sama Sylvie, tangan orang-orangan sawah ini nunjuk ke rumahnya dia. Nah Sylvie kaget dong, dia kayak ngusap-ngusap mata berkali-kali buat mastiin kayak ini beneran gak sih yang dia lihat. Di usapan pertama tuh masih aman-aman aja. Usapan kedua tuh juga dia masih ngeliat orang-orangan sawah itu ada di tengah sawah. Nah tapi pas usapan ketiga, dia ngeliat jelas banget Bihnat. Tiba-tiba orang-orangan sawah itu tuh udah ada di depannya Sylvie. Bener-bener cuma ada sejengkal doang kali di mukanya. Aduh. Padahal awalnya tuh jaraknya jauh kan, dari tengah sawah gitu. Yang lebih ngerinya lagi, jerami yang nyusun badan si orang-orangan sawah itu, pas bagian wajahnya tuh kayak ngebentuk muka senyum gitu loh ke Sylvie. Nah kaget tuh Sylvie, dia takut, dia panik, langsung lari lah ke rumahnya. Sampai ke rumah, Sylvie masih deg-degan. Dia coba manggil-manggilin tuh orang tuanya, tapi gak ada yang nyaut. Sylvie jalan lah masuk kamar orang tuanya buat ngecek nih, kayak ini kenapa gak ada yang nyaut gitu. Pas Sylvie jalan ke kamar orang tuanya,
dari jauh tuh di kamar orang tuanya dia ngeliat kayak ada cahaya gitu Binat, semacam kayak api gitu lah. Nah dia mikir kayak, kan lilin habis, kok tiba-tiba ada yang nyala gitu. Langsung dicek lah sama Sylvie nih ke kamar orang tuanya. Pas Sylvie buka pintunya, dia tuh bener-bener kaget banget. Karena dia ngeliat bokap nyokapnya lagi tidur, tapi mulutnya tuh nganga lebar banget. Terus bokap nyokapnya tuh kayak ngeluarin suara gitu loh. Aduh, serem banget. Kayak orang sakaratul maut, kebayangan loh. Iya. Nah terus di sudut kamar bokap nyokapnya tuh si Sylvie ngeliat kayak ada api terbang. Orang-orang nyebut itu kayak banaspati gitu loh, kayak semacam kiriman yang buat nyelakain orang gitu. Tau kan lo? Iya. Tahu. Dia kaget, dia cuma bisa baca doa doang. Pas dia baca doa, untungnya tuh lama-kelamaan apinya hilang. Nah pas apinya itu hilang, bokap nyokapnya tuh kayak langsung gak sadarin diri. Nah setelah hari itu, untuk beberapa hari bahkan beberapa minggu ke depan, bokapnya Sylvie tuh sakit tiba-tiba. Udah diperiksa ke dokter, dan dokter pun juga gak bisa ngasih keterangan kayak bokapnya kenapa gitu loh, sakit apa juga. Diagnosisnya juga gak jelas gitu. Sampai suatu hari tiba-tiba ada cowok nih out of nowhere datang, namanya Herman. Umurnya pun juga cukup jauh lah sama Sylvie. Kan Sylvie kan umurnya 18 kan. Herman tuh udah kayak 30-an ke atas gitu. Herman ngaku kalau dia tuh kerja sebagai peternak ayam yang sukses. Nah awalnya Sylvie sekeluarga tuh kayak gak tahu tujuannya si Herman tuh datang apa. Dan ternyata tiba-tiba banget Herman itu tuh datang buat ngelamar Sylvie. Nah Sylvie jelas-jelas nolak lah, karena kan dia juga gak kenal sama Herman kan. Tapi anehnya kali ini nih ibunya Sylvie malah gak nolak kayak biasanya. Tadi kan gue bilang tuh kayak ada cowok-cowok yang ngelamar Sylvie ditolak-tolakin mulu kan. Tapi untuk Herman ini nih, nyokapnya tuh kayak biasa aja gitu. Nyokapnya Sylvie tuh cuman kayak diem doang, ngangguk-ngangguk doang setiap si Herman ngomong. Terus akhirnya tiba-tiba Herman tuh pengen ketemu sama bokapnya Sylvie. Dianterin lah ke kamar tidurnya. Si Herman masuk kamar tidurnya, dia duduk di pinggir kasur. Terus dia bilang kayak gini ke bokapnya Sylvie ya, umur bapak udah gak lama lagi. Kasian kalau gak ada sosok laki yang jaga keluarga ini. Nah bingung banget kayak tiba-tiba kenapa sih orang asing ngomong kayak gitu. Maksudnya apa kan? Tapi ternyata bener Bihnat, gak gitu lama bokapnya Sylvie tuh beneran meninggal. Nah anehnya gak sakit, gak kenapa-napa. Meninggalnya tuh juga tiba-tiba kayak ada beberapa luka bakar di badannya. Terus lidahnya tuh kayak ngejulur panjang banget. Pokoknya kayak gak normal gitu lah meninggalnya si bokapnya Sylvie ini. Nah Sylvie tuh yakin kayaknya kejadian bokap yang meninggal ini nih ada hubungannya sama sosok api banaspati malam itu. Belum ada 40 hari dari bokapnya Sylvie meninggal, Herman tuh jadi makin rutin tuh datang ke rumah Sylvie. Gak ngapa-ngapain, kayak cuman jalan sekeliling rumahnya Sylvie, ngegali tanah kecil-kecil gitu. Bahkan ngobrol sama nyokap dan Sylvie-nya pun jarang. Nah pas lagi sering banget tuh si Herman datang ke rumah Sylvie buat ngiterin rumahnya doang. Nah tiba-tiba nyokapnya Sylvie tuh ngajak ngobrol Herman lah. Terus nyokapnya bilang kayak gini ke Herman, ibu takut gak akan ada yang ngurusin Sylvie. Akhirnya tiba-tiba nyokapnya Sylvie tuh nyuruh Herman buat nikahin Sylvie aja. Jujur Sylvie dengar omongan nyokapnya tuh kayak pengen nolak banget lah, kayak kenapa tiba-tiba nyokap gue ngayain gitu kan. Tapi katanya pas si Sylvie ini jabat tangan sama Herman, Sylvie tuh langsung lupa aja tuh sama niat barusan. Kayak pas lagi jabatan tangan kayak iya aja jadinya gitu loh. Nah kabar tiba-tiba si Sylvie ini mau nikah sama Herman tuh bener-bener ngejutin keluarga besar Sylvie lah. Bahkan kayak seluruh warga desa gitu. Hampir setiap hari banyak banget cowok-cowok yang sempat ngelamar Sylvie tuh datang cuma pengen lihat kayak Herman tuh kayak gimana bentukannya gitu loh. Mereka tuh bingung, kayak kok tiba-tiba Sylvie tuh mau aja gitu loh diajak nikah sama cowok yang gak jelas latar belakangnya. Dan pas dilihat pun juga muka si cowok ini, si Herman ini jelek juga gitu loh. Tapi ya gimana lagi, mereka mikir kan kayak ya urusan masing-masing lah. Rencana pernikahan pun udah disiapin. Singkat cerita, beberapa minggu lagi nih si Sylvie sama Herman udah mau nikah lah. Tapi akhirnya orang-orang tuh sadar Sylvie yang sekarang tuh kayak berubah banget gitu loh. Bahkan sampai fisiknya pun juga berubah. Gak secantik dulu. Semua makeup sama skincare tuh dibuang. Alasannya katanya buat buang sial. Setiap ditanyain sama teman-teman dan tetangganya juga, Sylvie tuh juga nyautinnya malah emosi. Padahal ditanya biasa aja gitu loh. Kayak berubah banget lah sifat sama bentukannya gitu. Nah kalau kata orang-orang, ini nih pengaruh mantra.
pengaruh pelet gitu. Hmm. Herman tuh pasti main pelet tuh gitu. Nah pokoknya tuh warga-warga desa tuh ngomong kayak gitulah. Nah tapi balik lagi, setiap Sylvie dengar kalau misalnya si Herman itu main pelet, Sylvie tuh jadi marah gitu loh. Akhirnya Sylvie tuh milih buat ngejauh dari orang-orang di sekitarnya. Jadi kayak milih Herman dibanding orang-orang yang deket sama dia gitu. Biasanya pelaku pelet ini kan nyuci otak orang yang dia pelet buat ngerawat fisiknya gitu. Nah tujuannya apa? Karena alasannya itu biar gak ada orang lain yang suka sama dia. Jadi kayak si korban ini nih ngerasa cuman si pelaku doang lah yang nerima dia apa adanya gitu. Ini dapat juga cerita ini dari desas-desus dari beberapa tetangganya. Bahkan dulu itu tuh Sylvie bener-bener gak ngerawat tubuhnya. Sampai beberapa bagian kulitnya tuh kayak kena jamur gitu Bihnat. Padahal dulu tuh cantik banget gitu dia. Gila. Nah yang bikin ngeri juga, beberapa tetangga tuh yang sempat datang ke rumah Sylvie dan deket sama Sylvie, pas mereka pulang, mereka tuh jadi kayak ketularan merah-merah gitu di sekujur badannya. Pas coba ganti baju, ternyata mereka tuh ngeliat ada kayak bagian kulit-kulit yang berjamur gitu, dan itu tuh kulitnya Sylvie nempel ke mereka gitu. Wow. Terus ada kejadian juga orang-orang yang kena merah-merah gitu ya di sekujur badannya ini. Kayak mereka tuh sering banget ngalamin tengah malam ada yang ngetuk pintu rumah dia. Terus kayak barang-barang di rumah dia tuh geser sendiri. Bahkan sampai ada yang ngebuka jendela mereka. Pas dicek juga ternyata mereka tuh ngeliat dari jauh kayak ada sosok cewek gelap, tangannya tuh ngelambai-lambai ke mereka. Pas mereka perhatiin dengan jelas, sosok cewek ini tuh fisiknya kayak Sylvie. Nah setiap hari, hampir setiap malam Bihnat, orang-orang ini ngelihat kayak tengah malam ada Sylvie gitu kayak gitu. Nah puncaknya itu, jadi kayak kalau misalnya ada pernikahan di desa itu kan biasanya beberapa hari sebelumnya tuan rumah tuh bakalan kayak ngasih hajatan gitulah, kayak ngasih makan gitu ke seluruh warga. Ada satu warga yang emang selama ini sering banget dimintain tolong sama keluarga Sylvie buat ngapain gitulah apapun itu. Namanya Tony. Tony tuh ditugasin buat nganter hajatan ke seluruh warga desa. Nah biasanya rumah Sylvie tuh jadi kayak rumahnya Tony juga, karena udah sering dimintain tolong jadi kayak masuk-masuk aja, keluar-keluar aja gitu. Tapi kali ini semua kebutuhannya tuh bener-bener udah disiapin di depan rumahnya Sylvie. Jadi Tony tuh bener-bener gak boleh masuk sama sekali ke dalam rumahnya. Aneh sih menurut Tony, cuman dia mikir kayak ya udah aja lah gitu. Cuman Tony tuh sempat ngeliat dari celah-celah jendela yang arah ke ruang makannya si rumahnya Sylvie ya. Di sana tuh dia ngeliat kayak Sylvie tuh lagi duduk terus makan lahap banget tuh. Nah pas Tony ngeliat dengan jelas, Sylvie tuh ternyata lagi makan bunga melati Bihnat. Kaget banget lah Tony kan. Terus tiba-tiba pas Tony lagi kaget gitu, Sylvie tuh langsung kayak ngelempar tatapannya tuh ke arah Tony. Panik lah Tony, berarti dia ketahuan kan lagi ngintipin kan. Langsung tuh cabut dia dari rumahnya si Sylvie. Nah hari itu udah malam, Tony udah beresin semua urusan yang harus dia kasih ke warga-warga tuh, makanan-makanan buat nikahan si Sylvie sama Herman. Pulanglah Tony ke rumahnya. Nah seharian tuh Tony tuh gak bisa makan karena dia lagi sibuk. Nah dia kan juga dapat tuh hajatan dari Sylvie kan, makanan gitu. Pas nyampe rumah, Tony langsung bukalah beseknya. Dia ngeliat tuh kayak makanannya enak banget. Ada ayam, ada segala macem gitu lah. Nah pas lagi makan, dia sadar. Kayak pas dia mau makan di awal tuh dia belum baca doa. Nah mumpung dia inget, yaudahlah dia baca doa dulu, baru lanjut tuh makan lagi. Tapi anehnya Bihnat, abis baca doa, dia tuh ngeliat makanannya tuh kayak udah berubah gitu loh, dan rasanya gak enak. Dia ngeliat daging ayam yang dia makan enak banget itu berubah jadi kayak daging ayam mentah, banyak banget darahnya. Terus lauk-lauknya tuh berubah jadi kayak bunga melati, ada kayak tanah kotor, ada cacingnya gitu loh. Aduh, ya Tony kaget lah. Dia langsung lempar tuh makanannya ke lantai. Terus pas dia ngelempar makanannya ke lantai, tiba-tiba dia dengar ada suara kayak gini nih. Kok dibuang pak? Itu makanan saya. Nah padahal di rumah Tony tuh gak ada siapa-siapa, Tony doang gitu. Kaget lah dia. Dia ngeliat ke depan, ke arah sumber suara itu ya. Pas dia ngeliat, ternyata dari jarak 3 meteran ada cewek lagi berdiri tapi ngebelakangin Tony. Pelan-pelan tangan si cewek itu ditaruh ke belakang kepalanya, terus kayak nyibak rambutnya biar jadi belah tengah gitu loh. Kebayangan loh. Tapi dia munggungin Tony nih. Pas udah makin kebuka rambutnya jadi belah tengah gitu, ini kata Tony serem banget sih. Dia ngeliat jelas banget Bihnat, di belakang kepalanya si cewek ini ternyata muncul muka lagi cewek, tapi tuh mukanya hancur gitu. Dan bentuk mukanya tuh kayak Sylvie. Nah Tony langsung pingsan lah malam itu.
Abis kejadian itu, kabar simpang siur soal keluarga Sylvie yang bakalan nikah sama Herman ini nih makin kesebar lah ke warga-warga. Apalagi ternyata abis hajatan itu kan warga-warga pada makan makanan dari Sylvie sama Herman kan. Nah orang-orang itu tuh pada keracunan. Karena kejadian itu akhirnya semua warga tuh jadi kayak gak mau deket lah sama keluarga Sylvie. Bahkan kayak masuk ke halaman rumahnya Sylvie pun juga mereka mikir-mikir gitu. Ini semua tuh ternyata salah satu pengaruh dari peletnya Herman. Balik lagi ya, gimana cara Herman tuh bisa nyuci otaknya Sylvie sekeluarga ya kayak gini sekaligus. Si Herman tuh pengen banget Sylvie sama keluarga tuh mutusin hubungan ke orang-orang sekitar gitu. Udahlah singkat cerita, proses pernikahan semakin dekat, tinggal ngitung hari. Tapi bener-bener warga yang ngebantuin tuh cuma dikit. Akhirnya Herman tuh jauh-jauh harus ngedatengin keluarganya buat ngebantuin proses pernikahan mereka lah. Tapi pengakuan dari warga-warga desa yang ikut ngebantuin itu, katanya hawa rumah Sylvie tuh udah gak enak banget. Kayak sesek, ngep, panas. Padahal rumah Sylvie tuh gede gitu lebih Nat. Terus keluarga Herman tuh juga hawanya aneh. Perawakannya tuh kayak gak cewek gak cowok. Bentukannya kayak tinggi kurus. Kulitnya tuh kayak warnanya pucet. Setiap diajak ngobrol kayak bener-bener gak dinyautin. Bahkan warga-warga desa tuh ngeliat keluarganya Herman tuh kalau ngobrol kayak bisik-bisik gitu loh. Kayak takut kedengeran sama orang-orang. Dan yang makin aneh dan plus kagetnya lagi, semua warga desa yang kayak ngebantuin nikahannya Sylvie tuh ngeliat banyak banget ritual aneh yang harus dilakuin sama Herman sekeluarga pas proses pernikahan ini. Masa katanya siraman nikahannya tuh gak pakai air, tapi pakai air gak tahu apalah, tapi baunya tuh kayak bau anjir, bau busuk gitu loh. Orang-orang pada nanya lah ke nyokapnya Sylvie. Tapi nyokapnya Sylvie tuh kayak cuman jawab, ini semua buat tolak bala. Bau anjir itu tuh dari bau parit belakang rumah Sylvie. Pokoknya tuh kayak ngelak gitu lah. Ya jelas-jelas semua warga pada gak percaya lah. Karena mereka ngeliat airnya tuh kan bener-bener peket hitam gitu. Terus baunya asalnya dari airnya itu kan. Tapi raut mukanya Sylvie tuh aneh banget Binat. Setiap air yang disiram ke mukanya Sylvie itu, kayak siraman itu, bukannya kayak pengen muntah, tapi Sylvie tuh kayak malah antusias kesenangan gitu loh. Nggak sampai situ, setelah acara siraman, ini beneran kejadian. Si Herman itu tuh kayak langsung nyembelih beberapa ayam cemani, terus ditanam tuh ke beberapa lubang yang udah sempat digali selama ini. Nah warga-warga tuh nggak tahu lah tujuannya apa. Pokoknya dia ngeliat kayak aneh banget nih Herman kan. Akhirnya nikah lah nih si Sylvie sama Herman. Nah setelah pernikahan itu, rumah Sylvie tuh langsung sepi banget. Vibes-nya tuh bener-bener kayak nggak habis orang nikahan gitu loh. Karena kan biasanya kalau di desa orang nikahan kan berhari-hari kan Bihnat. Ini nih pas diadain acara nikahnya, itu tuh sepi banget, gak ada yang datang gitu. Warga yang lewat pun juga cuma ngeliat doang dari jauh dan gak berani masuk ke rumah Sylvie gitu. Pokoknya setelah kejadian itu, setelah pernikahan itu, orang-orang tuh ngeliat nyokapnya Sylvie tuh lagi kayak duduk di depan teras ngelamun, tatapannya kosong, dari pagi sampai malam gitu aja terus. Beberapa kali bahkan nyokapnya Sylvie tuh kayak ngobrol sendiri gitu. Adalah warga desa yang nyamperin, ditanyalah kayak, ibu kenapa gitu. Nah nyokapnya Sylvie tuh jawab, ini nih Sylvie, kalau dikasih tahu tuh nggak pernah mau denger. Nah tapi orang-orang lihat ya Sylvie nggak ada di sana gitu loh. Jadi kayak nyokapnya Sylvie tuh ngerasa ya dia lagi ngobrol sama Sylvie. Tadi kan gue bilang si Sylvie ini kan orang kaya kan. Nah dia tuh punya pembantu lah di rumahnya. Pembantu Sylvie tuh juga pernah nanya lah ke nyokapnya Sylvie, kayak Sylvie tuh di mana? Kok udah nggak pernah kelihatan? Nah nyokapnya Sylvie tuh cuma jawab kayak, Sylvie tuh kecapean abis nikah besar-besaran kemarin. Jadi Sylvie sama suaminya tuh lagi istirahat di kamar terus, nggak kemana-mana. Nah bahkan sebenarnya terakhir kali orang-orang tuh ngeliat Herman itu tuh cuma pas di hari pernikahan aja. Jadi kayak abis itu hilang aja gitu si Herman. Malam pertama mereka, setelah mereka berdua di kamar, gak ada lagi tuh tanda-tanda mereka keluar kamar. Bahkan kayak hilang gitu aja gitu lebih Nat. Makanya pembantunya Sylvie tuh juga ngerasa kayak gak percaya sama omongan nyokapnya Sylvie. Karena selain ngerasa janggal sama sosok Herman juga gitu, si pembantunya Sylvie tuh juga dapat laporan dari banyak warga kalau setiap malam banyak yang sering ketemu sama Sylvie. Dia tuh lagi jalan sendirian tanpa arah gitu. Kayak jalan aneh kayak orang linglung gitu lebih Nat. Kejadiannya tuh pasti sama. Malam-malam kalau ada bayi kebangun nangis kenceng, atau kayak ada suara hewan ternak tuh tiba-tiba bersuara gitu. Nah biasanya sosok yang dipercaya Sylvie ini ya, itu tuh lagi jalan ngelewatin rumah mereka gitu. Nah karena penasaran, akhirnya pembantunya si Sylvie ini nekat lah buat ngebuka kamarnya Sylvie. Terus pas dibuka Bihnat, isi kamarnya Sylvie tuh udah berantakan. Perhiasan sama barang-barang berharga tuh pada hilang.
Dan ternyata di situ tuh nggak ada Sylvie sama Herman. Yang ada orang-orangan sawah di atas kasur. Oh. Yang selama ini dilihat sama nyokapnya Sylvie, dikira Sylvie kan, tapi Iya. ternyata tuh sebenarnya cuma orang-orangan sawah. Gila. Wah gila. Terus tiba-tiba nyokapnya Sylvie tuh langsung marah lah ke pembantunya. Dia bilang kayak nggak sopan buka-buka kamar anak saya gitu. Tapi pas nyokapnya ngeliat kondisi kamarnya, tiba-tiba nyokapnya Sylvie tuh jadi kayak sadar gitu loh akan sesuatu. Dia nih kayak nyariin Sylvie di mana. Nyokapnya tuh bener-bener nangis lah nyariin Sylvie hilang. Terus barang-barang berharga juga pada hilang. Pembantu langsung bilang kayak gini, emang setelah pernikahan kemarin Mbak Sylvie nggak bilang apa-apa bu. Nah si nyokapnya jawab kayak gini nih, hah nikah? Nikah sama siapa? Jangan ngasal kamu. Nah ternyata selama ini nyokapnya Sylvie tuh juga dalam pengaruh pelet. Jadi kayak dihipnotis sama Herman. Dan nyokapnya tuh gak sadar kalau anaknya nikah gitu loh. Iya. Tapi nyokapnya tahu keberadaan Herman kan, Muy? Enggak Nat, bahkan dia aja gak tahu Herman siapa. Hah? Dia tuh gak sadar kalau anaknya tuh nikah sama cowok gitu loh. Gila. Anjir. Ini biasanya kalau misalkan orang tuh melet atau nyantet, biasanya satu orang. Ini satu keluarga berarti Satu ya? keluarga kena. Gue juga gak tahu tuh Gila. Herman tuh pakai pelet apa ya. Karena masalahnya tiba-tiba ada orang random datang ke rumah cewek. Dan satu keluarga tuh mau gitu loh nerima pinangan si cowok ini. Dan langsung mau kan? Dan langsung mau.